Halo semuanya, hari ini kita akan bahas tentang materi UAS nih. Materi pertama di UAS itu adalah Revenue Recognition, yaitu membahas bagaimana sih pencatatan untuk pendapatan di perusahaan konstruksi. Nah, lalu ini kita akan bahas dua problem nih, problem 4 dan problem 5. Nah, di problem 4 ini kita akan membahas tentang kontraktor Kotaro. Nah, kontraktor Kotaro ini kita baca ya dari soalnya. Berdiri sejak tahun 2000 dan berfokus pada konstruksi bangunan jangka panjang. Pada tahun 2021, PT Devadi mendapatkan kontrak kerjasama untuk membangun sebuah gedung untuk PT Devadi. PT Devadi menawarkan nilai kontrak sebesar $4.500.000 dan konstruksi akan berlangsung selama 3 tahun. Berikut ini merupakan informasi yang berhubungan dengan pembangunan dari gedung PT Devadi. Ini ada rincian biayanya, lalu dimintanya apa? Diminta buatlah perhitungan pendapatan, biaya, dan gross profit or loss yang harus diakui selama tahun 2021 sampai 2023 menggunakan metode percentage of completion dan cost recovery, serta seluruh jurnal yang diperlukan selama periode konstruksi menggunakan metode percentage of completion. Oke. Ini completion salah tipu. Oke, komplit. Ya, oke. Intinya ini yang pertama itu kita bikin percentage of completion-nya gimana, perhitungannya bagaimana. Terus cost recovery kita juga hitung, lalu terakhir kita diminta juga untuk jurnal. Tapi jurnal ini berdasarkan percentage of completion aja karena jurnal cost recovery sebenarnya lebih mudah ya. Jadi kita di sini di lab intern 2 ini kita akan fokus ke percentage of completion. Oke, nah lalu untuk percentage of completion sendiri di sini itu ada beberapa notes. Ini aku udah tambahin juga, yaitu yang pertama ada cost incurred to date. Itu tuh akumulasi. Akumulasi biaya yang dikeluarkan, kan namanya aja cost incurred to date kan, berarti pokoknya yang di sini yang kalian harus ingat kalau incurred to date itu berarti akumulasi. Sama aja kayak revenue recognition to date, berarti kan akumulasi pendapatan yang diperoleh. Kalau cost ya berarti akumulasi biaya yang dikeluarkan. Cost incurred during the year. Nah, kalau during the year ini berarti benar-benar cuma di tahun berjalan aja. Oke, nah lalu juga ada revenue recognized current the year, berarti pendapatan untuk tahun ini aja, dan juga ada prior year, berarti untuk tahun sebelumnya. Lalu di sini kesimpulannya current sama dengan during year, beda dengan date apalagi prior year. Oke, intinya gitu. Pokoknya kalian ingat kalau incurred to date itu akumulasi, kalau during the year berarti itu tahun berjalan aja. Intinya kayak gitu. Oke, nah lalu ini ada bagannya, aku saranin nih kalau kalian nanti ujian bikin aja nih yang bagan-bagan ini karena sebenarnya semuanya pasti akan sama. Dan lalu sebenarnya ini kalau di real apa maksudnya di dunia nyata gitu ya, ini tuh bisa banyak aja misalnya kan, karena kan biasa bangunan tuh pembangunan bisa ya, biasa jangka panjang tuh lebih dari 3 tahun bahkan 5 tahun 10 tahun. Nah nanti kalian perhitungan sebenarnya kayak gini, cuman untuk lab inter 2 sendiri kita cuman 3 tahun aja, nggak usah panjang-panjang lah karena intinya konsepnya kalian ngerti ya udah. Oke, jadi selalu akan kayak gini patternnya. Jadi saran aku kalau nanti ujian biar menghemat waktu kalian udah bisa bikin nih kayak gini. Ini juga jurnalnya juga semua sebenarnya pasti sama aja. Oke, jadi di sini tuh untuk pelajaran hari ini tuh lebih kayak main logika dan juga masuk-masukin rumus doang. Jadi nggak gitu susah sih harusnya. Yang penting kalian teliti aja. Oke. Langsung aja ya kita coba dulu. Di sini ada namanya kontraktor Kotaro, terus dia minta tahunnya masukin, dia bilang di soal 2021 sampai 2023. Lalu untuk kontrak price-nya ini adalah nilai kontrak total semuanya, biasa itu ada di penjelasan awal soal. Oke, jadi masukin 4.500.000. Oke, ini sama karena kan nilai kontrak gak mungkin berubah gitu ya, kecuali ada perubahan. Tapi untuk materi ini kita anggap sama aja. Oke. Lalu ada cost incurred to date. Nah, untuk cost incurred to date ini ada di soal nih kebetulan yang ini kan. Jadi kita langsung masukin aja 7.400, 3.500. Ini kebetulan karena masih problem pertama ya, jadi kalian masih dikasih semua nih lebih jelas, lebih kayak tingkat kesulitannya lebih mudah. Tapi nanti biasanya makin problem makin naik itu akan lebih susah. Dan pas ujian juga pasti biasanya ini nggak dikasih tahu full, paling nanti kalian harus cari tahu sendiri. Oke, nggak apa-apa. Ini kita coba kerjain dulu aja. Ini kan masukin dulu sesuai di soal. Ini tahun 2021 1.500.000, tahun 2022 500.000, tahun 2023 udah nggak ada. Lalu untuk total cost to complete ini dijumlahin aja, kan namanya aja total ya, berarti dijumlahin.
Nah, lalu untuk estimated total gross profit ini kalian bisa dapat dari cost incurred to date dibagi sama total cost to complete. Oke, berapa persen gitu. Nah, ini aku catat aja di sini ya. Cost incurred to date dibagi total cost to complete. Jadi rumusnya sebenarnya selalu sama gitu. Kayak gini. Nah, lalu sorry, ini salah. Ini tuh buat completion ini maksudnya. Aku salah. Kalau total estimated to complete ini selisihnya. Sorry. Ini selisihnya. Sedangkan kalau yang ini itu jurnalnya untuk yang nih cost to ini. Jadi ini nanti cost to incurred to date dibagi sama total cost. Kayak gini, ini baru benar. Oke. Jadi tadi kalau untuk estimated to total gross profit itu kalian cuma tinggal selisihin aja nih. Selisihin CP. CP itu contact price ya. Dikurang sama ini total cost to complete. Cost to complete. Oke, kayak gitu. Ini dijadiin presentasi aja biar lebih gampang liatnya. Oke. Nah, ini untuk bagian cost sudah nih. Maksudnya kan kita kan mau bangun gedung punya si PT Devadi nih. Nah, cost-nya itu kemungkinan akan seperti ini gitu kan. Lalu untuk revenue-nya, ini kan dari cost-nya, sekarang kita lagi ngomong revenue-nya. Revenue-nya itu didapat dari contract price ini nih dikali sama percentage of completion ini. Berapa sih persentasenya? Ini aku catat lagi ya di sini. CP dikali sama percentage of completion. Oke, jadi berapa sih sebenarnya biaya pendapatan yang bisa diakuin untuk tahun 2021 berapa? Ya dari nilai CP dikali sama ini percentage of completion ya. Oke. Nah, lalu untuk pre-order year, karena kan berarti tahun sebelumnya nih, kan 2021 dia baru mulai ngebangun, berarti sebelumnya belum ada dong, atau mulai awal kontrak, berarti tahun 2020 itu kan belum ada, jadi di ini pasti 0. Nah, lalu untuk tahun 2022, kalian bisa ambil yang tahun 2021, lalu untuk yang 2023, kalian ambil yang tahun 2022. Terus kalian selisihin deh. Sisihin aja. Oke, begini. Nah, lalu berarti udah tahu nih kalau yang current year kan berarti tahun ini doang. Berarti tahun ini doang sebenarnya untuk tahun 2022 revenue-nya itu cuma 1.237.500. Tahun 2003 cuma 562.500. Oke. Nah, lalu untuk cost incurred during the year ini kalian cuma tinggal copy doang. Kan kalian tinggal enggak deh, kalian harus hitung. Caranya itu kalian hitung dari cost incurred to date kurang periode sebelum. Oke. Nah, ini during the year ini pasti ini kan. Karena kan tahun pertama kan nggak bisa dikurang apa-apa tuh, gitu kan. Nah, untuk yang ini kalian kurangin 3,5 ini dikurang sama tahun sebelumnya, 2.400. Ini juga kayak gitu, ini 4 juta ini dikurang sama tahun sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi untuk tahun pertama selalu pasti nilainya sama. Lalu sekarang udah dapat nih cost berapa, revenue-nya berapa. Sekarang tinggal diselisihin aja revenue sama cost buat dapat gross profit-nya berapa. Gitu. Oke, sekarang kita dapat nih. Jadi untuk tahun 2021 itu kita akan mendapat dapat laba, dapat profit. Untuk tahun 2022 juga kita masih dapat profit. Untuk tahun 2023 kita akan mengalami kerugian atau loss. Oke, nggak masalah. Ini kan gambaran doang. Lalu ini berarti untuk percentage of completion-nya udah selesai nih. Kayak gini aja, cukup kayak gini aja. Lalu sekarang kita coba masuk ke cost recovery.
Nah, di sini aku ada masukin notes. Kalau cost recovery method mengakui profit atau loss-nya ketika kontraknya selesai. Oke, sama kayak penjelasan aku di video ya. Sehingga pada tahun sebelumnya nilai revenue sama dengan cost-nya. Kemudian pada akhir tahun revenue yang diperoleh adalah sisa revenue dari total kontraknya. Oke, jadi untuk maksudnya di sini yang benar-benar diakuin itu di tahun 2022-nya. Jadi untuk tahun 2020, 2020 dan 2021 revenue dan cost-nya itu sama aja. Oke. Jadi di sini total revenue, total cost salah. Jadi di sini total cost incurred dari year-nya itu sama 2.400.000 ini. Tiap tahunnya sama dari ini. Oke, ini juga sama. Nah, jadi revenue-nya ini itu sama. Oke, buat bukan tahun dia selesai ya. Jadi kan tahun 2020 dan 2021 kan dianggapnya itu kan masih berjalan. Jadi tuh nggak ada tuh namanya perbedaan. Jadi semua sama aja gitu. Oke, kan di sini nilai revenue sama dengan nilai cost-nya. Jadi ini diselisihin pun nggak efek. Nah, tapi yang berbeda itu di tahun 2022 atau di tahun akhirnya nih. Kok ini 2022 ya? Sorry, 2021, 2022, 2023. Nah, ini benar. Nah, di sini itu salah. Maksudnya di sini kembali salah. Pokoknya di 2023 ini kalian hitungnya dari nilai kontraknya dikurang sama yang udah dibayar nih berapa. Kurang ini terus dikurang ini. Oke, dapat segini. Jadi, pokoknya nanti untuk kalau metode cost recovery ini gross profit yang boleh diakuin perusahaan atau boleh diakui oleh kontraktor Kotaro ini di tahun 2021 nggak ada, di tahun 2022 nggak ada, tapi di tahun 2023 dia boleh akuin nih sebesar 400.000 gross profitnya, tapi cuman untuk tahun 2023. Tapi kalau untuk dari percentage of completion ini kelihatan ya bedanya. Kalau untuk kontraktor Kotaro kalau pakai percentage of completion itu tuh di tahun 2021 dia boleh nih ngakuin laba sebesar 300.000, di tahun 2022 dia boleh ngakuin laba sebesar 137.500, tapi di tahun 2023 dia harus mengakui kerugian sebesar 37.500 kayak gitu. Jadi ketara kan perbedaannya. Kalau ini berapa, kalau ini totalin kan jadi sebenarnya sama aja sih, cuman perbedaannya kalau misalkan yang completion ini tuh dipecah gitu. Kalau misalkan yang kalau cost recovery itu benar-benar di ending plek-plekan aja langsung berapa, pokoknya di ending langsung segitu. Kalau kalian jumlahin di sini harusnya sama total 400.000 kan, ini juga 400.000. Oke, jadi itu aja sebenarnya untuk cost recovery maupun percentage of completion ya. Sekarang kita masuk ke jurnal. Nah, jurnalnya kan karena cost recovery kan berarti kan lebih mudah ya, karena kan revenue-nya tuh sama aja kayak cost-nya, jadi ya di jurnalnya ya pasti sama gitu-gitu aja kan. Nah, untuk yang agak ribet itu percentage of completion, makanya di sini pun kita lebih fokus di lab ini itu tentang jurnal dari ini percentage of completion sendiri. Oke, yang jurnal pertama yang harus dibuat itu adalah cost incurred. Nah, di sini cost incurred ini kalian bisa langsung masukin aja dari nilai cost incurred during the year yang ini ya. Oke, terus ininya sama aja. Dan sebenarnya pattern ini tuh pasti sama gitu. Oke, yang 2021 kalian masukin 2021-nya. Terus debit credit pasti sama kan. Terus 2022 juga kalian masukin aja. Nah, kayak gini. Ini untuk yang pertama udah selesai nih, jurnal cost incurred. Lalu untuk yang kedua adalah billing progress. Nah, maksudnya kan ini kan untuk pencatatan cost-nya. Dan di sini tuh kayak bagian penagihan loh. Berapa kan? Nah, ini kalian bisa cari dari total nilai kontrak ininya. Kalian kali sama persentase billing to date. Oke. Yang ini nih ada di soal nih, 40% kan. Ini udah kalian kali 40%. Oke, ini kan debit kredit aja sama. Nah, lalu untuk yang tahun 2021-nya juga sama, kalian kaliin. Ini kalian kali sama berapa nih? 75%. Tapi, kan ini catatnya per tahun ya, jadi kalian nggak boleh kali 75%, tapi 75% disisihin dulu nih sama tahun sebelumnya, itu 40%. Oke, jadi segini. Oke, nah lalu untuk kalian ini juga caranya ini tinggal ini
dikali, tapi ingat jangan langsung masukin semua, berarti kan 100% ini kalian harus kurangin sama tahun sebelumnya, berarti kan tahun ini tuh cuma 25% ya. Oke, kayak gini. Nah ini nanti dihitung harusnya tetap 4.500.000 totalnya. Oke, ini aku catat di sini aja deh. Catatnya itu dari CP kali presentasi billing to date, tapi untuk tahun kedua DST harus selisihin persentase dari tahun sebelumnya. Oke, tapi kalau misalkan di sininya, misalkan di sini kan ini kan nambah ya, misalnya 40%, ini 70%, ini 100%. Tapi kalau misalnya di sini 40%, di sini 25%, di sini 25%, ya udah kalian langsung kali aja. Tapi kan biasa modelan soalnya sih nggak seperti itu gitu ya. Modelan soalnya sih seperti kayak gini. Jadi kalian harus selisihin sendiri baru kalian kaliin. Oke. Nah, itu udah untuk billing progressnya nih. Sekarang untuk bagian penagihan. Tadi kan kita mau catat accounts receivable yang kita bisa akun itu berapa, gitu kan. Nah, kalau yang collection ini, kalinya dari total AR nih. Terus kalian baca nih, cash collected during the year. Ini kan ada nih 80% dari AR. Nah, kalian kali 80%. Jadi ini tuh kadang tergantung soal, bisa dari AR, bisa dari CP, atau dari manapun. Jadi kalian baca aja. Kebetulan di sini cash collected during the year-nya ini 80% dari AR. Biasanya sih emang dari AR ya. Berarti ini dikali 80%. Oke. Terus aku saranin kalian bikin account bikin kayak buku itu loh. Receivable. Kayak buku besar teh sederhana. Kenapa? Karena buat catat itunya. Apa namanya? Account receivable-nya. Jadi awal kita punya 1.800.000. Terus di sini kita ada bayar sebesar 840. Dijumlahin berapa, selisihin. Oke, berarti sisa saldonya 360.000. Lalu untuk tahun keduanya itu kalian harus sampai ini ditambah sama 1575 ini, kalian kali sama berapa persen di sini? Oh, 70% dari AR, berarti kali 70%. Ingat ya, yang diselisihin itu yang billing to date aja. Kalau kayak gini modelannya itu nggak usah diselisihin. Oke, karena ini buat per tahun. Ini sudah jelas untuk per tahun. Oke, jadi 1462 500 gitu. Lalu ini tunggu. Salah. Itu kalian nanti aja. Ini ditambah ini aja. Terus main 35. Nah, baru nanti dari sini tinggal kalian kali sama 75. Terus 70 atau 75 ya? Lupa aku. 70%. Biar lebih gampang. Jangan lupa ini dikali dengan 1. Oke, jadi nanti nilainya ini adalah yang ini. Masukinnya yang ini. Oke, nah lalu untuk tahun ketiganya ini, nilai akhir ini ditambah sama 1125 ini. Lalu dia bilang berapa pembayarannya? Oh, 100% dari AR, berarti ini sama dengan ini. Oke. Jadi deh, kayak gitu ya. Jadi kan kalau lebih gampang kalau kalian bikin kayak gini. Tapi kalau kalian merasa nggak usah kayak gini, langsung aja mau kali-kaliin di sini, ya it's okay gitu ya, terserah. Oke, itu udah selesai. Yang penting hasilnya benar, aku nggak masalah. Lalu di sini ada revenue recognition-nya. Nah, di sini revenue recognition-nya ini ada kayak 3 jenis loh. Nah, yang pertama ini kalau misalkan kalian itu rugi. Kalau ini tuh kalian laba, apa kebalik ya? Lupa deh. Kalau ini kalian draw, maksudnya nggak ada rugi atau laba. Dan di sini itu kalian, oh ini salah, ini completion ya. Jadi intinya kayak gini. Nah, untuk completion, ini sih harusnya ini rugi ya, ini laba. Jadi ini itu ada 3 kolom kan. Nah, jadi itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, tergantung case-nya. Coba kita kerjain ya. Untuk tahun 2020 construction ininya itu segini. Ini kan harusnya laba ya. Ini harusnya laba ya. Ya. Coba construction ininya itu yang cost dari in the year. Sedangkan revenue of quantity itu yang ini.
Oke, berarti ini, oh sorry, ini laba. Yes. Salah. Ini berarti untuk yang laba, ini buat yang rugi, ini buat raw, oke? Aku kadang suka lupa, mohon maaf. Berarti ini buat laba, ini buat rugi, ini buat yang raw. Oke, untuk tahun pertama kan laba nih, jadi pasti pakainya yang di atas ini. Untuk tahun kedua juga sama nih, kan laba nih kalau kalian lihat desa ini. Ya udah tinggal kalian masukin aja. Terus ininya dari yang ini. Lalu ininya bisa kalian jumlahin, bisa kalian ambil dari tabel ini. Oke. Nah, untuk tahun ini kan rugi nih. Jadi kalian pakainya yang kolom bawah gitu. Instruction-nya kan segini. Lalu ininya itu revenue-nya itu oh sorry. Salah. Kontraksi ini tuh 600.000. Terus ininya tuh yang ini ya. Revenue-nya tuh yang atas. 562.500. Oke, kayak gitu kan. Lalu ini nggak ada karena emang ini sebenarnya jarang kepake sih. Pasti antaranya kalau nggak atas ya bawah, kebanyakan gitu. Tapi belum tentu ya, bisa aja nanti di soal ujian ada yang kayak gini. Tergantung, oke? Lalu yang terakhir nih, kalau ini udah selesai, yang terakhir itu kita bikin completion of contract. Jadi ini tuh jurnal misalkan udah selesai nih kontraknya gitu, udah selesai, udah nggak ada apa-apa gitu. Ini kita langsung senilai nilai CP aja langsung, karena kan udah selesai kontraknya, ya udah nggak ada apa-apa lagi. Gitu. Jadi nanti setiap tahun 2020 jurnal yang harus dicatat tuh begini. Untuk tahun 2021 jurnal yang harus dicatat tuh begini, dan untuk tahun 2022 yang dicatat tuh harus begini serta ini untuk penyelesaiannya. Oke. Itu untuk problem 4. Oke, gampang kan? Berarti problem 4 udah selesai. Kita lanjut ke problem 5 ya. Langsung aja. Nah, untuk problem 5 ini kita akan lagi bahas PT Aneka merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi roti dan kue tradisional. Dikarenakan produksi yang terus meningkat, maka PT Aneka memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan kontraktor Anayan untuk membuat sebuah pabrik baru. PT Aneka memberikan kontrak senilai $2.500.000 kepada kontraktor Anayan. Berikut ini merupakan informasi yang berkaitan dengan pembangunan dari pabrik PT Aneka. Oke, ini ada ininya. Nah, ini kan yang aku bilang nih. Kalau tadi di problem 4 kan masih mudah nih semuanya dikasih tahu. Kalau problem 5 ini ada nih yang tanda tanya ini kita harus cari tahu sendiri. Oke, lalu di sini ada notes. PT Aneka selalu membayar penuh setiap tagihan yang diberikan oleh kontraktor Anayan. Lalu diminta seperti biasa bikin dari percentage of completion, cost recovery, dan juga jurnal atas percentage of completion. Oke, langsung aja. Ini notenya sama aja kayak tadi aku cuma kopas. Nah, ini kita udah bikin kayak gini. Untuk kontrak price-nya langsung aja masukin 7.500.000. Oke, perbedaannya. Nah, ini oke. Nah, cost incurred to date ini kita masukin, oh itu udah ada. Di soal jadi masukin aja 7.200, ini 800.000. Terus ini 300.000. Oke. Nah, lalu ini estimated cost to complete. Apalagi yang ada di sini. Oh, percentage completion-nya di sini dikasih tahu 50%. Nah, berarti kita harus cari tahu nih estimated to complete-nya berapa. Kita juga harus cari tahu total cost to complete-nya itu berapa. Kalau total. Oke, sekarang kita lihat nih untuk rumus percentage of completion. Apa sih rumus percentage of completion? Kan di sini cost incurred to date dibagi total cost to complete. Gitu kan, aku copy aja deh ininya biar lebih gampang. Ini kan cost to incurred to date dibagi total cost to complete. Di sini cost incurred to date kan udah ketahuan nih, total cost to complete-nya yang nggak tahu. Berarti kita bisa cari tahu total cost to complete-nya. Nah, total cost to complete-nya itu bisa kita cari tahu dari ini dibagi sama ini. Jadi kayak rumus biasa dibagi gitu loh. Oke, dan jadi dapat nih kalau total to complete-nya itu adalah 2.400.000. Baru nanti kita bisa cari estimated to complete-nya itu berapa, ya tinggal diselisihin aja gitu. Ya kan, karena kan tadi total cost to complete kan penjumlahan dari dua ini. Sekarang karena ini mau cari ini tinggal dibalik gitu aja, oke. Lalu untuk estimated total gross profit-nya dikurang segini, oke. Untuk ngujinya benar gak sih kayak gini, ya kalian tinggal bagiin aja kayak biasa.
Kalau cost to incurred to date dibagi total cost to complete. 50% enggak? 50% kan, berarti udah benar. Kayak gitu. Lalu untuk tahun 2022 kita lihat dulu. 2022 estimated to cost to complete udah dikasih tahu 600.000. 600.000. Tahun 2023 nggak tahu. Coba bentar, harusnya sih nggak ada ya. Coba ini dikerjain dulu aja yang bisa. Lalu ini dikurang. Oke, lalu ini. Oh ya, ini aku salah. Ini kan 2022 kayak gini nih. Kalian jangan lupa. Oh ya, lagi-lagi aku salah nih. Ini kan incurred during the year. Gitu kan, during the year. Sekali seperti yang kita bilang di sini, kalau during the year itu kan berarti biaya yang dikeluarkan selama tahun berjalan aja nih. Jadi kan ini kita lagi cari incurred to date gitu kan. Berarti ini 100.000-nya harus ditambahin sama ini. Pantes kok gede banget gitu. Ini juga harus berarti ditambahin. Jadi kalian baca soal dengan teliti ya. Oke. Nah kayak gini. Karena kan ini dia yang diketahui itu incurred during the year. Oke, yang di sini to date jadi harus begini. Lalu gimana sih? Oke, benar. Nah, lalu nanti ininya itu tinggal cost incurred to date dibagi sama salah. Incurred to date dibagi sama total cost to complete. Oke. Lalu untuk ini diketahui 100%. Kenapa? Karena emang kan udah tahun terakhir, pasti otomatis akan auto 100%. Gitu. Estimated to complete-nya berarti sama pakai kayak cara ini. Total cost-nya 2.300.000 karena kan pasti sama. Lalu ininya itu berarti ini dikurang sama ini. Bener gak sih? Iya bener kan? Oke. Selesai. Udah selesai nih. Sekarang kita masuk ke revenue recognized to date-nya. Revenue recognized to date-nya dari CP dikali sama ini. Oke. Ini dikaliin aja. Terus revenue recognized prior years ini pasti nggak ada. Ini itu ambil dari yang ini. Ini ambil dari yang ini. Nah, current the year, recognize current the year. Itu berarti dikurangin aja. Oke, dapat. Lalu untuk cost incurred the year-nya itu ini sama. Nah, ini tuh bisa kalian ambil dari soal atau selisihin. Ini aku ambil dari soal aja. Oke, ini 300.000. Oke, ini tinggal kalian selisihin aja, dapat deh. Oke, kayak gini. Jadi, terus buat ini coba dijumlahin deh. Oke, segini. Berarti nanti totalnya 200.000. Kita coba lihat ya yang di sini. Ini salah deh 2021, 2022, 2023. Oke. Nah, revenue recognize current the year ambil sama kayak ini. Ininya tuh sama kayak dari the year ini. Oke, ini tuh sama kayak ini. Nah, yang tahun 2023 ini yang berbeda. Dari kontrak price kurang 2021, kurang 2022. Oke. Salah ya? Oh ya, kurang nih. Kurang. Ini tambah. Nah, tuh dapat. Terus baru disisihin 100.000 sama kan? Mau nilainya ini harus sama sih harusnya. Dua ini harusnya sama. Oke, cuman beda pemisahan aja, pengakuannya aja. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita langsung masuk ke jurnal, kan? Nah, untuk jurnal sendiri di sini contraction in process-nya itu yang current during the year. Oke, during the year ya, ingat. Jadi sama aja, kekecilan, ntar.
200. Oke. Nah, ininya dari yang 800.000 ini sesuai soal. Ini dari ini. Oke. Lalu untuk yang kedua itu adalah kita cari accounts receivable-nya. Itu dari kontrak kalian kali sama percentage of completion ya. Duduk. Berapa? Oke, lalu ini juga dikali berapa? 77%. Atau kalian mau ambil dari sini juga nggak apa sih sebenarnya. Ini berarti 2500 dikali sama 200. Oh iya, aku lupa. Ini lupakan. Ini harus ini bukan kali ini, tapi kalian billing to date. Lupa, maaf. Kalian billing to date 50%. Terus kali ini kalian billing to date-nya itu berapa? 75 dikurang 50% atau 25%. Oke, nah lalu ininya kali billing to ininya 25%. Karena kan 100% kurang 75% itu 25%. Oke, sama aja. Maaf, suka ke blitz. Oke, ingat ya kalau receivable itu dikalinya sama billing to date. Oke. Lalu ini case-nya itu kalian baca di sini cash collection. Di sini kan dia bilang membayar penuh nih, berarti ya udah ini sama aja, berarti dia tiap itu nggak ada apa-apa, bisa sama aja. Oke, gampang nih, tinggal samain aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini kan kelihatan nih kalau misalkan di tahun 2021 dia laba, di tahun 2022 dia rugi, di tahun 2023 dia laba lagi. Jadi untuk tahun pertama kita pakai tabel pertama. Yaitu ini cost, terus ininya 50.000, terus revenue-nya yang ini. Oke. Nah, untuk tahun 2022 kan dia rugi ya. Jadi pakainya ini, yang kedua, tabel kedua. Cost-nya itu 800.000, terus construction-nya karena ini jangan lupa diminusin. Lalu untuk yang revenue-nya ini adalah yang atas. Oke, bener kan? 100.000. Oke, nah lalu untuk yang ketiga ini kembali laba. Jadi ini tinggal di masukin aja, gampang kan? Cost-nya ini. Terus ininya yang ini, labanya, terus yang ininya itu adalah yang ini kan. Oke, yang penting debit kreditnya sama. Lalu ini nggak pada, berarti terakhir nih completion of contract udah selesai. Ini tinggal ini kaliin sama salah kalau mau maaf. Ini sebenarnya. Oke, udah selesai. Berarti udah selesai nih dua problem kita atau pembahasan kita hari ini untuk dua problem 4 dan problem 5. Oke, itu aja. Yang penting gampang kan sebenarnya, karena nggak susah. Yang penting yang harus kalian sedikit ingat adalah ini rumus-rumusnya. Terus pokoknya ini kayak gini. Terus ini buat revenue-nya dapat dari percent of completion. Terus jangan lupa kalau untuk yang account receivable-nya tuh pakai yang billing, jangan kayak ke split kayak aku tadi, tapi ingat kalian harus pakainya yang billing to date gitu ya, karena kan suka sama nih. Nah, itu jangan sampai split kayak aku ya. Pokoknya yang benar adalah pakai billing to date. Oke, lalu ini juga perhatiin cash collection-nya apakah dia kebetulan di sini membayar penuh atau kayak problem 4 dia cuman berapa persen dari AR atau nanti mungkin ada berapa persen dari contract price gitu ya. Oke, itu aja pembahasan untuk hari ini. Thank you buat semuanya, dan kalau misalkan ada yang masih bingung silahkan tanya aja ya di Meet ataupun PC aku. Oke, thank you semuanya.